Informasi yang pertama, Saudara, kantor Badan Pertanahan Nasional Maluku Tenggara yang sempat disasi adat masyarakat akhirnya dibuka kembali. Pencabutan sasi dilakukan masyarakat dengan upacara adat Kei, yakni pencabutan tanda larangan atau sasi yang berlangsung di halaman kantor tersebut. Raja Ohoy Limtahit Perenwarin bersama orang Kai Ohoy Kolser Kristina M. Kelanit dan tokoh adat Langgur Ebi Retop melaksanakan upacara adat Kei pencabutan tanda larangan atau sasi hawear di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara. Upacara adat Kei ditandai dengan penyerahan sop-sop yang dibawa langsung orang Kai Kolser Kristina Kelanit. Sebelum pencabutan tanda, Kepala Desa Ohoy Kolser Kristian Kelanit meminta para leluhur menyertai seluruh staf kantor BPN ATR Kabupaten Malrah agar bekerja sesuai aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Setelah membawa doa adat Kei dan penyerahan sirip pinang kepada para leluhur Eva di depan pintu masuk kantor BPN, prosesi dilanjutkan dengan penyerahan mas adat Kei kepada tokoh adat Langgur Ebi Retop. Dalam doa yang dipanjatkan, keluarga Retop meminta penyertaan leluhur untuk melihat siapa saja yang tidak jujur dalam mengaku sebagai pemilik tanah. Usai membawakan doa sambil mencium tanah, mereka menanam mas di kantor pertanahan. Upacara pencabutan sasi ini disaksikan Kepala Kesbang Pol Pemkap Malrah, para pegawai pertanahan, serta utusan marga Martubongs. Dari Tual, kontributor TVRI, Onginta Tipikalawan, melaporkan. Saudara, Lamuria, seorang kakek berusia 70 tahun menderita penyakit mata yang masih berjuang untuk kesembuhannya. Mirisnya, meski menetap tidak jauh dari pusat kecamatan, sang kakek belum pernah sekalipun menerima perhatian dari pihak terkait. Beginilah kondisi Lamuria, warga Dusun Alusadar, Desa Waisala, Kecamatan Waisala, Kabupaten Seram bagian Barat. Keseharian lansia berumur 70 tahun ini hanya bisa pasrah dengan kondisi matanya yang sakit. Hingga saat ini dirinya dan sang istri belum tahu penyakit apa yang dideritanya selama setahun lebih ini. Untuk keperluan berobat, pasangan lansia ini tidak memiliki biaya yang cukup. Mirisnya lagi, keadaan kakek ini jauh dari perhatian dinas terkait. Staf-staf juga di sini, pemerintah dusun ataupun pejabat kan ada langkah-langkah yang harus mereka lihat sebagai masyarakatnya, kan begitu. Jadi ini untuk bapak ini dia sudah pasrah kehidupannya. Entah apa yang terjadi ya dengan keadaan seperti ini. Mau ke Ambon juga ini kan semua harus melalui surat keterangan sehat segala macam. Jadi terkendala semua lah. Menurut pengakuan Lasardi, kakak dari Lamuria, selama ini mereka menerima bantuan sukarela dari masyarakat setempat. Keluarga Lamuria yang hanya ekonomi pas-pasan sangat berharap uluran tangan dermawan untuk membantu penyembuhan Lamuria dari penyakitnya. Dari Piru, Seram bagian Barat, Wahid Hukul melaporkan. Sementara itu, Saudara, didiagnosa mengidap syaraf terjepit, Janes Mikael, warga Dusun Air Besar Desa Paso, Kecamatan Teluk Baguala, harus berjuang keras untuk bertahan hidup bersama keluarganya. Ya, pria ini rela menggeluti pekerjaan apapun demi menghidupi istri dan kelima anaknya. Seperti inilah keadaan rumah yang ditempati Janes Michael bersama kelima anaknya yang masih kecil. Terlihat serba darurat dan tak layak huni untuk ukuran sebuah keluarga yang jumlah anggotanya banyak. Keadaan seperti ini sudah dijalani Janes bersama keluarga hampir 9 tahun lamanya. Dikungkung dalam keadaan ekonomi yang serba pas-pasan, bahkan sangat minus, membuat mereka pun hanya bisa pasrah dengan keadaan. Untuk memenuhi semua kebutuhan makan hingga sandang saja, Janes harus kerja keras dengan segala daya yang terbatas. Apalagi dengan kondisi fisik yang tidak sempurna karena didiagnosis menderita syaraf terjepit akibat kecelakaan yang pernah dialaminya. Himpitan inilah yang membuat Janes bersama istri rela bekerja apapun asalkan bisa mendapatkan sedikit upah untuk membeli kebutuhan harian. Anak berharap untuk mendapat tempat yang lebih layak dari tempat yang saat ini. Pernah dikunjungi oleh Pak Wagub di tempat ini, memang tidak layak, jadi saya berkeinginan anak-anak ini bisa mendapat perlindungan yang lebih baik. Kehidupan serba kekurangan yang dialami Janes dan keluarganya mendapat simpati dari anggota Brimopolda Maluku Kompi 1 Batalion A Pelopor.
Niat membantu yang kuat mendorong anggota BRIMOB berbagi rezeki menolong Yanes dan keluarga. Setiap saat kami memberikan bantuan kepada mereka karena sesuai yang kita lihat kondisi mereka memang tempat tinggal mereka tidak layak huni. Kini Yanes dan keluarga masih hidup menumpang di atas tanah orang lain. Mereka masih mengharapkan bantuan pihak terkait yang pernah menjanjikan rumah sederhana